Beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai. Untuk itu kami persilakan ibu-ibu untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang, Kamis 13 Juli 2023 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang dalam rangka pelantikan pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang Kamis 13 Juli 2023. Agar acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman disampaikan oleh Ibu Hajatuti Hartati Anwar Hasan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang dalam ini diwakili oleh Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Hermansyah SE MM serta jajaran yang hadir di sini. Yang kami hormati Ustadz dari Sulaiman yang mungkin masih istirahat, bersolat, insya Allah sebentar lagi dia datang. Yang kami hormati Ketua Masjid Baitur Rahman, Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Yang kami hormati Ibu Lurah dari siapa? Oh, penyuluh. Maaf. Yang kami hormati Ibu-ibu Bapak sekalian, Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim Sekota Palembang, Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman yang sebentar lagi akan dilantik, Kirana EO serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji Allah atas karunia nikmat sehat dan sempat yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di Masjid Baitur Rahman Bank Raya dalam rangka pelantikan pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bank Raya masa jabatan tahun 2023-2028 Masehi.
Harapan kami dengan dilantiknya pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini, agar kita bisa saling bekerja sama, koordinasi antar anggota pengurus dalam kemajuan dan perkembangan Majelis Taklim ke depannya. Dengan adanya organisasi ini, kami juga berharap mampu menghimpun masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Jumlah pengurus MT Masjid Bang Raya 32 orang. Jumlah anggota yang terdaftar sampai saat ini baru 73 orang. Ustadz yang membimbing kami ada 3 orang. Kegiatan rutin yang telah dilakukan mulai dari kegiatan pengajian dan pengembangan organisasi terkait majelis taklim. Yang tak kalah pentingnya, kegiatan saat ini mendukung penuh implementasi kegiatan Masjid Baitur Rahman dalam rangka menyukseskan Masjid Baitur Rahman sebagai salah satu masjid dengan kategori destinasi wisata religi di Provinsi Sumatera Selatan dengan kebanggaan Galeri Al-Quran. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dery Sulaiman, Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman yang telah mensupport kegiatan Majelis Taklim, Bu Kiki dengan tim EO, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim yang telah berperan aktif sehingga terlaksananya kegiatan pelantikan ini. Terima kasih untuk semuanya. Jika tiba waktunya nanti, mohon kiranya Bapak Kasih PD Pontren dapat melantik pengurus MT Majelis Bang Raya sekaligus memberikan arahan, dan kepada Ustadz Dery Sulaiman mohon dapat memberikan tausiahnya. Demikianlah sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Pembacaan SK pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya dibacakan oleh Ibu Nyimas Nelly Hairani SAG. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang nomor 228 tahun 2023 tentang susunan pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman Jalan Bang Raya 3 RT 51 RW 15 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang periode 2023-2028. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang membaca 1. Surat Pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman tanggal 27 Februari tahun 2023 nomor 02-MT-MC-K-S-2-Romawi-2023 tentang usul pendaftaran SK Pengurus Majelis Taklim periode 2023-2028. 2. Surat pernyataan Pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman tanggal 27 Februari 2023 menimbang A. Bahwa Majelis Taklim sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal telah berkembang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengembangan hubungan yang serasi baik vertikal maupun horizontal. B. Bahwa untuk kelancaran kegiatan dan pembinaan Majelis Taklim dimaksud perlu dibentuk kepengurusan. C.
bahwa untuk memenuhi poin A dan B di atas dipandang perlu mengesahkan kepengurusan Majelis Taklim dimaksud dengan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769. 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 168. 4. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822. 5. Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495. 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang tentang susunan pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman periode 2023-2028. Pertama, menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman. Kedua, segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada keuangan Majelis Taklim yang bersangkutan dan bantuan lain yang tidak mengikat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 3 Mei tahun 2023, Kepala Haji Abdul Rosyid ditanda tangani. Lampiran keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang nomor 228 tahun 2023 tanggal 3 Mei tahun 2023. Susunan pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman Jalan Bank Raya 3 RT 51 RW 15 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang periode 2023-2028. Pelindung 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. 2. Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Penasehat 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1. 2. Lurah Kelurahan Lorok Pakjo. Pembina
garing pengasuh. 1. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ilir Barat 1. 2. Ketua Seksi Peribadatan Masjid Baitur Rahman. 3. Nyimas Nelly Khairani Sarjana Agama. 4. Raihana Sarjana Agama. 5. Haja Fulelin Mahdinar. Pengurus harian, kepada nama-nama yang akan kami sebutkan diharapkan mengambil tempat di depan. Ketua Hajah Tuti Hartati Anwar Hasan. Wakil Ketua 1 Haja Aznawati Azhar. Wakil Ketua 2 Haja Khairunisa M. Syarif. Sekretaris Haja Trilia Sabtu. Wakil Sekretaris Haja Harmawati. Bendahara Haja Dewi Yuniarti Salamat. Wakil Bendahara Sri Wahyuni Marmin. Seksi-seksi. 1. Seksi Organisasi dan Kelembagaan. Ketua Haja Endar Heru. Anggota 1. Haja Lia Nanang. 2. Haja Tuti Kobri. 3. Tarsiah Jomplong. 4. Nurlela Abdul Malik. 5. Uliana Sahur. 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Hajah Asnawati. Anggota Hajah Rusdiana. 2. Haja Ernawati Dermawi. 3. Haja Suyati Marto Subiran. 4. Wiwit Handayani. 5. Mary M. 3. Seksi Hari Besar Islam. Ketua Haja Busra Naina. Anggota Haja Dasna Niharti. 2. Haja Maimuna. 3. Haja Nurbaiti. 4. Haja Fauzia. 5. Lina Subrani. 4. Seksi Usaha dan Dana. Ketua Hajah R.A. Nuraini. Anggota 1. Haja Siti Zahara Kuris. 2. Haja Reni Sofa. 3. Haja Ruwaida Firuzi. 4. Haja Nurjana. 5. Haja Nurhayati Johan. 5. Seksi Kemasyarakatan Humas Dokumentasi. Ketua Haja Jamila. Anggota 1. Areni Supilia. 2. Rusdiani Abdullah. 3. Cici Agustina. 4. Haja Fajria Yuli Safrina. 5. Furi Andeka Sari. 6. Selvi Agustina. Pelantikan oleh Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Palembang oleh Bapak Dr. Andes Haji Hermansyah SEMM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor, tapi beliau besok malam baru sampai ke tanah air. Beliau menunaikan ibadah haji, jadi permohonan maaf beliau mohon disampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim. Selanjutnya kami mohon izin dengan pengurus masjid apa nih, Baitur Rahman, dengan pimpinannya, pengurusnya. Mohon izin Pak Dr. Najib, Pak, karena di sini senior semua saya. Sebelum saya melaksanakan pelantikan, saya mohon izin dulu nanya ibu-ibu, bersediakah ibu dilantik dengan tanpa honor? Bisa dia? Iya, tidak ada honor Bu. Kalau pelantikan kepala dinas besar tunjangannya. Jadi pelantikan ketua majelis taklim tidak ada honornya. Tapi alhamdulillah bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2023, kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dengan resmi melantik pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman di Kecamatan Ilir Barat 1 untuk periode 2023 sampai dengan 2028 dengan nama Majelis Taklim Baitur Rahman dengan nomor SK 228 tahun 2023 dengan nomor statistik tercatat 4321 1671 1288. Kami percaya ibu-ibu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Palembang, 13 Juli 2023, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Haji Hermansyah, ditandatangani. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua FMT MBR Ibu Hajatuti Hartati Anwar Kami Hasan, mohon Pak Ketua Masjid Pak dan sebagai Bapak saksi, Dr. Pak. Haji Hermansyah SMM, dan untuk sebagai saksi kepada Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya Insinyur Bapak Profesor Dr. Najib Asmani dan juga Ketua RT setempat untuk menjadi saksinya. Dilangkai penyerahan SK dari Kasih Pondok Pesantren kepada Ketua MT. Terima kasih Bapak.
Pembacaan ikrar Majelis Taklim dipimpin oleh Ketua Majelis Taklim Bank Raya Ibu Hajah Tuti Hartati Anwar Hasan. Ikrar pengurus Majelis Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billah rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasuluh. Inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kami bersaksi Muhammad utusan Allah. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Islam sebagai agama kami. Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Dengan ini kami pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman Kecamatan Ilir Barat 1 periode 2023-2028 berikrar 1. Akan memenuhi kewajiban kami sebagai pengurus Taklim Baitur Rahman Kecamatan Ilir Barat 1 periode 2023-2028 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 2. Memegang teguh syariat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta peraturan-peraturan lainnya dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Mengutamakan prinsip-prinsip akidah, akhlakul karimah, akhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan tanah air. Mengembangkan prinsip-prinsip dakwah untuk mendapatkan keselarasan dan keseimbangan hidup dengan arif dan bijaksana sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 5. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Foto bersama. Mohon berkenan Bapak Dr. Andes Haji Hermansyah SE tetap berada di tempat, dan kami juga mengundang Ketua Masjid Baitur Rahman Bank Raya, Ketua RT, dan juga alhamdulillah di sini telah hadir gerunda kita Ustadz Dery Sulaiman untuk membersamai pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman Bank Raya yang baru saja dilantik
untuk melaksanakan sesi foto bersama. Allahu Akbar. Kepada pengurus yang baru saja dilantik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan sekaligus pengarahan oleh Kasih PD Ponten Kantor Kementerian Agama Kota Palembang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hermansa SEMM. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Deni, Ustadz Deri, ya. Ya. Yang kami hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, Bapak Profesor Dr. Najib Isnaini, Pak. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim yang baru dilantik tadi beserta jajarannya, anggotanya. Kami mohon izin minta waktu sekitar 5 menit yang mengenai Majelis Taklim yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah, Majelis Taklim di Kota Palembang ini lebih dari 1.300. Jadi yang ada tadi dilantik itu dengan nomor statistik 1.288. Karena sebenarnya Majelis Taklim udah lama, tapi ada perbaikan nomor statistik terdaftar di lembar negara dengan nomornya 1.288. Nah, Majelis Taklim di Kota Palembang ini alhamdulillah terbina, terdaftar, terbina dan terawasi dengan baik oleh pemerintah. Alhamdulillah Palembang insya Allah tidak ditemukan yang namanya aliran sesat, tidak ditemukan namanya radikal, tidak ditemukan teroris ataupun yang lain-lainnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT, walaupun semuanya itu dengan semua keterbatasan, alhamdulillah Kementerian Agama beserta jajarannya dibantu oleh pemerintah Kota Palembang sehingga pembinaannya cukup sangat memuaskan dan menjadi percontohan di khususnya Sumatera Selatan, bahkan secara nasional kita cukup diperhitungkan di dalam pembinaan Majelis Taklim ini. Kemudian dalam selanjutnya kami atas nama Kepala Kantor mengucapkan selamat tadi kepada Majelis Taklim
yang mana kami tahu komplek Bank Raya ini banyak sekali senioritasnya tuh, tidak bisa diragukan lagi Pak, karena kami juga sering ke Bank Raya ini, para senior, apalagi tadi pengurusnya haja semua, hampir 90% hajanya itu. Artinya apa yang mereka pelajari itu sekadar mengingatkan saja. Majelis taklim yang diikuti sekarang ini hanya review atau mengulang, mengingatkan kembali. Jadi tapi kalau tidak diingatkan, ibarat parang kalau tidak diasah tumpul juga, walaupun dulunya itu sangat tajam. Oleh karena itu sekarang apalagi yang senior, apalagi yang sudah pensiun, doanya itu mustajab. Mustajab untuk siapa? Untuk keluarganya. Ya. Jadi kami harapkan kepada ibu-ibu, karena kita tahu Palembang kalau mundur 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita wong Palembang malu ngaku wong Palembang. Kenapa? Kalau berita di televisi, apalagi tingkat kriminalnya itu pasti hampir tiap hari masuk ke Palembang. Sehingga kalau kita berjalan keluar kota Palembang ke Jakarta, dengar kata wong Palembang yang penakut seolah-olah berani. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang ini kita bangga jadi orang kota Palembang. Berkat siapa? Berkat jasa ustadz ustazah yang bergerak 30 tahun yang lalu membina anak-anak yang sekarang kita yang menjadi sudah dewasa menjadi orang tua ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya ini tetap dilanjutkan, karena khawatir kami kedepannya akan terjadi krisis imam, krisis pembaca doa. Nah ini ya harapan kami kepada ibu-ibu majelis taklim ini, tolong ingatkan anak-anaknya, ingatkan menantunya, ingatkan cucu-cucunya, kedepankan urusan agama. Karena apa? Baik buruknya sekarang nanti akan ditentukan sekarang, pembinaan sekarang. Kalau orang tua tidak ngingat cuek tingkah laku anaknya, apalagi tingkah laku cucunya yang katanya sekarang ini lebih sayang cucu daripada sayang dengan anak, sehingga ngikuti apa kendak cucu. Biasa itu Bu ya, anak wong tua kalah sama anak, apalagi kalah dengan cucu, sehingga tidak jarang nenek-nenek, kakek-kakek mengikuti tingkah laku cucu. Memang sekarang cucu-cucu kita, anak-anak kita lebih pintar dari kita. Kita lihat HP saja, HP wong tua pasti lebih bagus, lebih jelek daripada HP anak. Kepintaran orang tua, kepintaran kakek kadang-kadang dikalahkan oleh kepintaran cucunya. Nah, tolong urusan agama kita kedepankan, karena urusan agama itu kita nomor satukan. Jadi harapan kami selaku pemerintah yang ham ini juga mengurusi masalah agama, pendidikan agama dan keagamaan. Apalagi sekarang ini baru-baru ini terjadi berita-berita di media sosial tentang pondok pesantren Az-Zaitun. Biarkan pemerintah, biarkan majelis ulama, jangan kita ikut nimbrung. Ilmu kita kadang-kadang tidak nyampe, kita ikut nimbrung, memperkeruh suasana. Jadi serahkan segala sesuatunya dengan pemerintah, dengan majelis ulama, dan kita akan jadikan, kita doakan supaya pondok pesantren Az-Zaitun itu ya kembali ke jalan yang lurus. Nah, kalaupun dia bengkok, kembalikan ke doa jalan yang lurus. Jangan sampai nila susu sebelanga dirusak oleh nila setitik. Kalau persentasenya dari 1000 pondok pesantren mungkin 1 yang rusak, 999-nya tertular.
Apalagi nyangkut masalah Islam. Padahal satu yang berbuat Muslim tercederai. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya juga tidak bisa cukup lama, maaf Pak Ustadz. Kami juga harus ada gladi resik di Kriagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Hermansyah SMM selaku Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Masjid Baitur Rahman Palembang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Najib Asmani. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kemenak Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hermansyah SIMM yang merupakan Kepala Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kemenak Palembang. Al-Mukarram Al-Ustadz yang kita banggakan, yang kita muliakan, Ustadz dari Sulaiman. Kita tidak perlu lagi memperkenalkan. Kalau kita memperkenalkan ibarat orang menjual parang di Meranjat, tidak laku ya kita. Bapak Ketua RT, Pak, ini namanya hebat sekali ini, idola kita, Yusuf Idaman, RT 56, luar biasa ya. Cuma yang memiliki satu orang, walaupun menjadi idaman. Ibu Kiki dan kawan-kawan para pengurus taklim Kota Palembang, terkhusus Ketua Majelis Taklim MBR yang baru saja dilantik. Malam kaget bapaknya pula melantiknya kira-kira. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bu ya? Jasmani dan rohani. Pak RT nanya berapa umur Pak Najib? Aku lalu lupa umur aku. Berumur sebenarnya berapa ya? Jadi yang penting kita sehat walafiat, bisa bersilaturahim di sini. Dan yang paling penting adalah yang utama, kita dalam satu keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama kami mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang cantik-cantik, yang wajahnya sumringah hari ini sebagai ketua pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Sebetulnya di balik kegembiraan hari itu sebetulnya ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab Allah, karena kita memegang kata-kata majelis taklim adalah majelis ilmu, harus menyampaikan ilmu kepada jemaah. Itu. Jadi kita harus menyampaikan ilmu yang terkait dengan keagamaan. Semalam kita Ustaz Wahya Waluni masalah pastabikul khairat dan uhwah Islamnya dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Terkait pesan saya, kalau menjadi pengurus masjid apapun yang namanya organisasi non formal yang tidak ada aturan internal menyangkut keuangan, ada dua kehinaan. Pertama, kita merasa hina bekerja, artinya tidak bisa merintah orang, Bu. Saya sebagai ketua masjid tidak bisa merintah orang di sini. Kadang nyuci piring dewek di sini, buang sampah, nyapu, tapi tidak kita videokan, takut pencitraan ya. Nah, tadi saya bangga ibu-ibu, saya biarkan saja di Ibu Tuti dengan Ibu Trilia ngangkut meja, itulah ketua itu tanda petik ajungan jemu, kata pekalam. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita harus menghinakan diri, bukan kita hebat. Kedua, kita menghinakan diri. Kalau berbuat baik itu banyak yang menghinakan. Oi, gawe majelis taklim itu minta sumbangan tulah. Ya, dikit-dikit minta sumbangan. Ya mak mana, memang tak katik duit juga tepat itu tadi ya.
Saya sekarang sedang memikirkan mencari uang 600 juta untuk membangun bersama Ustadz Dery untuk membangun plafon. Alhamdulillah dalam seminggu ini baru terkumpul, bukannya baru, sudah terkumpul 109 juta. Kalau ibu-ibu nak nyumbang, masih. Karena menurut Ustadz Dery, harta yang dibelanjakan dimakan menjadi kotoran. Harta yang diwariskan bakal ribut. Ya, ributan ahli waris, ada ngapolan nang naptino nak disamong ke mak nyari. Nah, kira-kira. Dan harta yang kita infakkan itu bakal teman kita di alam kubur dan juga menuju ke surga. Jadi itu pecah-pecah kiai. Tapi saya ini sebetulnya tamat pesantren. Saya tamat pesantren di Meranjat, perguruan Islam Darul Ulum Adiniyah. Tapi keseharian tidak menampak. Maka orang mengatakan saya itu metamorfosis, enggak sebetulnya. Cuma gayanya baik, casingnya baik dulu. Sekarang ya mau enggak mau pakai peci, bukan apa-apa, rambut putih. Disuruh rumahnya mirah. Nah, jangan gitu, kalau dulu enggak apa-apa, masih ada yang galak juga nyingok. Bapak Ibu hadirin sekalian, masjid ini sedikit ya, dibangun dengan nekat, membangun masjid 4 lantai. Kami katakan itu harus masjid yang tertinggi. Rumah Allah itu harus tertinggi dan harus indah. Sehingga Ustadz Dery datang sini, apa indahnya masjid ini? Tidak di pinggir gunung, tidak di pinggir pantai. Cuma mengandalkan 4 lantai. Rupanya makan omongan Ustadz Dery. Begitu kami ajak ke Bait Al-Quran, wah Pak Najib, bagaimana kalau masjid ini kita bangun galeri Al-Quran 604 halaman? Setiap orang infak 10 juta. Berapa perlu uang? 6 miliar lagi, cocok. Saya bilang apa mampu? Orang Palembang 10 juta. Mana Ustadz kalau 5 juta? 10 juta aja. Akhirnya terkumpul lah sekarang sudah hampir 520 halaman dengan target pembangunan masjid ini 11 miliar rupiah. Jadi itu modal pertama belasan juta. Banyak orang tidak percaya masjid ini bangun modal 11 juta. Iya 11 juta, kas habis. Saya tidak usah bercerita kenapa kas habis. Tapi karena kita keterbuka, tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, alhamdulillah. Kami berjalan Ustadz, Kakak dengan Ustadz Dery bulan November tahun 2021 ya, keliling ke mana? Ke Malang, Surabaya sampai ke Bali. Kami lihat di sana yang bergerak di masjid itu, pertama majelis taklimnya, yang kedua ada EO, yang ketiga ada medsos. Nah makanya kami pulang dari situ, remuk kita buat medsos. Sekarang kita punya medsos Pak. Salah kalau dikatakan kata orang, bukan kata saya. Ini satu-satunya yang ada di Sumatera medsos yang aktif. Ya orang lain ngomong, cuma bukan aku, kalau kita sombong kata orang kan. Medsos. Yang kedua alhamdulillah kita punya EO. Yang ketiga yang lain juga membina di Bali itu UKMM-nya aktif. Setiap orang datang dikasih kupon makan. Yang nak mayar payu ya tidak sudah. Ada yang mayar full, ada yang mayar lebih, ada yang tidak mayar. Nah, jadi itu kita sudah laksanakan semua. Nah insya Allah dalam waktu dekat ini semuanya akan berjalan dengan baik, dengan terlaksana dengan baik, dan ini menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Ditetapkan. Saya dulu agak galau, agak risau. Setiap masuk masjid itu WC-nya kotor, bau. Yang kedua, nah lihat apa Pak? Uji Wong, nggak tahu apa pernah ke bintang 4 apa tidak, pecah bintang 4 WC kamu ini, nggak tahu aku. Aku beda pernah paling tinggi, Melati hotelnya. Walaupun sudah berapa lang-lang buana ke 3 prima negara. Yang kedua, sound systemnya. Yang lain itu, kata Ustadz semalam, sound system di tempat lain itu kedengaran ke Filipina, kedengaran sampai ke Arab Saudi. Rupanya pecah suaranya Pak. Akhirnya beliau tidak memakai sound system karena suaranya besar. Tadi semalam dipujinya, bagus. Ini kata Ustadz bukan kata saya ya. Yang ketiga, imam kita 4 orang hafiz Pak.
Hafiz Kubro, satu orang Hafiz Kubro. Kalau ngapal dikatakan Hafiz Kubro itu cuma 3 kali salah. Ada yang lain Hafiz di sini kita imamnya, senang orang. Yang keempat suasananya. Kalau sini suasana AC dingin, kalau di lantai kedua suasana alami, sejuk, angin berhembus bagaikan di pinggir gunung. Saya tidur di situ enak, rasa di dusun, rasa di dangau. Cuman jangan bahasa bapak ini tedangau, lain cerita tedangau. Jadi itulah ibu sekalian, kami mohon Ibu Tuti ya selamat ya bisa berkarya. Pergunakanlah fasilitas ini dengan kemandirian. Kalaupun memang tak katik, siap masjid nunjang. Cuman jangan minta dukung dulu, usahakan dulu kalau tak katik kita tunjang. Dan ibu-ibu MT melalui Bapak Kemenak jadikan ini konferensi pertama, apa namanya Pak? Apa pertemuan pertama seluruh majelis taklim. Kita minta nanti Ustadz Dery apa di bulan puasa ini untuk memberikan tausiahnya. Bila perlu 1288 majelis taklim hadir di sini. Kita siapkan banyu beh. Kalau makan biasa ini ngawak dewek-dewek bu. Nah, itu. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih Pak Menak sudah hadir bersama-sama di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan membawa berkah bagi Allah SWT dan mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu selamat sampai ke rumah, kembali ke pangkuan suami masing-masing. Bila itu hidayah, wassalamualaikum. Hidangan lezat santapan rohani, ngopi ngobrol perkara iman bersama Ustadz Dery Sulaiman. Kepada Ustadz kami persilakan. Ayo jauh banget, jauh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebentar aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukum ahsanu amala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, ayah bunda, ibu-ibu, pengurus Majelis Ta'lim Baitur Rahman. Apa namanya? Baitur Rahman aja. Ya. Majelis Ta'lim Baitur Rahman Bang Raya, Masya Allah. Semoga Allah barakahi ya. Dan semua yang hadir ini Allah beri kesehatan, diberikan tambahan hidayah, kekuatan. Karena ini gak main-main hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian. Orang yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki orang itu menuju surga. Nah jadi kalau orang bikin majelis ta'lim, berarti dia telah membuat sebuah sarana untuk orang semua bisa masuk surga. Nah, jadi fikir kita bagaimana majelis ta'lim ini menjadi asbab hidayah. Ya, jadi ibu-ibu bukan hanya sebagai seorang penuntut ilmu, tapi juga menjadi daiyah. Ya. Maksudnya bagaimana jadi daiyah?
Sekarang kita hadir ada 100 orang umpama kan. Terus bulan depan target 1 orang mengajak 1 orang. Tapi terus ini kita bulanan ya. Kajiannya bulanan, mingguan. Sekali seminggu. Taruhlah sekali sebulan 1 orang aja lah. Kalau sekali seminggu itu berarti percepatannya 4 kali lipat dalam 1 bulan. Kalau hari ini hadir 50 orang, besok minggu depan 100 orang. Betul. Kalau 1 orang bersukses merayu mengajak 1 orang. Nah, tapi memang tidak mudah, hidayah itu dalam genggaman Allah, ya. Kita pikir kita bisa bagi hidayah orang, oh gampang kok aku bisa ngajak 100 orang, belum tentu. Ini urusan agama soal bunda. Kalau urusan dunia, maaf ya, urusan mau jalan sehat, jalan santai, itu cepat kita ngajak orang. Ini ada acara nih, arisan di sini, cepat ngajak orang. Tapi kalau urusan ta'lim, jangankan kita bunda, Nabi tak mampu merayu anak-anaknya. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Tak mampu dia merayu istrinya. Jadi jangan dipikir, oh aku bisa kok, tenang aja Ustaz. Kalau 1 orang gampang lah aku bisa ngajak 10 orang sebulan. Tunggu dulu, tunggu. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Tapi kita tetap punya target. Kita punya usaha, punya ikhtiar. Minimal kita ajak 10 orang dalam 1 bulan itu. Minimal 1 orang mau ikut. Kalau kita fokus ke 1 orang aja, kadang-kadang kita lama-lama putus asa dalam dakwah. Oh nggak bisa aku dakwah. Buktinya anakku aja nggak mau ikut, adikku aja nggak mau ikut, tetanggaku aja nggak mau ikut. Jadi ibu-ibu pikir bagaimana majelis ta'lim kita ini istiqamah dan terus membesar. Terus ini coba pikirkan, ada berapa rumah di sini? Apa RT ya? Berapa rumah di sekitar sini? Kurang lebih kakak 200 kakak. Berarti ada 200 orang ibu-ibu di sini. Nah, kalau 1 orang ibu itu punya 1 orang anak perempuan, berarti ada 400 ya, 400 jamaah majelis taklim yang mesti hadir. Jangan dipikirkan ibu-ibu aja, kadang-kadang yang hari ini anak-anak muda nggak ada kajiannya Pak. Nah, kadang-kadang anak muda itu dia belajar agama cuma di sosial media, tidak bertatap langsung dengan guru-guru, sehingga ilmu mereka pun hanya retorika saja, amal tak ada. Nah, maka hadirin sekalian, siapa yang belajar dengan mendengar dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat dia akan ingat, dan siapa yang belajar dengan mengamalkan dia akan paham. Jadi maksud kita buat majelis ta'lim itu bukan sok-sokan banyak ilmu, tidak. Yang penting itu amal bunda. Ya, hari ini berapa banyak orang punya ilmu ya, tapi dia tak amalkan. Contohnya, hampir seluruh orang Islam itu tahu bahwasanya sunnah Rasulullah itu minum tangan kanan, betul nggak? Tapi berapa orang yang amalkan? Tak banyak. Saya pernah hadir di sebuah pesta pernikahan orang Padang, orang kampung saya. Hadir ribuan orang hadir. Bukan tajasus. Saya tidak mencari aib orang, cuma saya mau survei saja. Dari sekian banyak tokoh masyarakat, profesor, doktor, pemuka-pemuka masyarakat, pejabat-pejabat, wali kota, bupati yang datang, datuk-datuk yang datang, berapa orang yang minumnya duduk tangan kanan baca bismillah? Ternyata hasil survei saya Pak Najib tak sampai 10%. Sisanya minum tangan kiri, berdiri sambil ketawa-ketawa tanpa ada sedikit pun perasaan bersalah. Kenapa? Karena ini sudah jadi habit. Ilmu hanya terhenti di kepala, ilmu tidak menjadi amal. Nah, maka ibu-ibu sekalian, sekarang saatnya kalau umur kita udah gini, udah 40 tahun ke atas, ini bukan belajar agama lagi, tapi kita belajar mengamalkan agama. Bukan maklumat tapi makmulat. Jadi kalau belajar doa makan itu di depan tempat makan itu. Nah, ayo ibu-ibu sebelum kita makan, kita baca doa dulu semua ya. Bismillah. Allahumma, ikuti semua. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ayo makan semua. Begitu cara belajarnya. Bukan kalau di sini saya ajarkan ibu-ibu doa masuk toilet itu begini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu namanya maklumat, itu iklan. Tapi belajar yang betul itu di depan toilet. Ya, kita berdua nih ada teman jalan nih. Tunggu sebentar sayang. Kamu baca doa dulu. Masuk kaki kiri ya, langsung diamalkan. Nah, jadi ta'lim itu bukan hanya hadirin sekalian di majelis ini saja, tapi di luar juga. Insyaallah bunda ya. Nah, jadi jangan sampai nanti bertahun-tahun kita ikut majelis ta'lim tapi masih minum tangan kiri. Yang malu Pak Najib nanti, siapa ketakmir masjid itu?
Oh Najib Asmani, Profesor Doktor. Oh masa jamaahnya begitu? Siapa ustadznya? Oh dia di Sulaiman itu, saya kenal lagi. Ya bunda ya. Jadi tidak usah tinggi-tinggi. Kalau aku tuh selalu menyampaikan ke semua orang yang baru masuk Islam, teman-teman artis yang hijrah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah kalau diamalkan. Ya. Jadikan agama ini sebuah habit, kebiasaan baik. Jangan hanya ta'lim ini bunda jadi rutinitas mingguan. Ya, bahkan mohon maaf ya di sebagian tempat orang majelis ta'lim ini malah jadi tempat sarana saling pamer. Ya. Ada baju baru, wah kita harus datang ta'lim minggu depan nih, ada perhiasan baru, ada pokoknya ada tas baru. Jadi ibu-ibu kadang-kadang ikut ta'lim malah jadi masalah. Pulang-pulang dia minta tas baru ke suami. Aduh temanku ini ya, difotoin lagi, ini fotonya nih. Atau juga ada ibu-ibu ketika, ini bagusnya majelis ta'lim itu punya seragam. Sehingga ketika orang datang ke ta'lim dia tidak bawa baju brandednya dia. Baju seragam semua. Enggak apa-apa. Tapi kalau baju itu jadi kontes kecantikan sebuah majelis, ini udah beli baju mahal-mahal nih, Bu, beli baju mahal-mahal, di order di Shopee, 5 juta harganya satu set, jilbabnya pun bagus. Dia berancang, dia pokoknya nanti di majelis ta'lim itu aku yang paling cantik, aku yang paling keren, mantap. Ternyata pas sampai, bukan ada yang sama warnanya sama bajunya dia. Aduh, selama ta'lim dia nggak dengar ustaz ceramah di gini, wah ajar ibu, kok bisa dia tahu? Iya benar ya. Nah, bagus kalau seragam kan enak, nggak usah kontes kecantikan lagi, udah bajunya sama, bahannya sama, jilbabnya sama, bagus. Nah jadi saya senang tuh, nah, BKMT teman-teman ibu-ibu itu. Kayak kemarin saya di Padang Panjang, Pak Najib, seluruh majelis ta'lim semua Sumatera Barat hadir, 25.000 orang hadir. Jadi saya bikin ceramah tablik akbar di Padang Panjang kampung saya, 25.000 orang. Dari Painan datang 5 bus, dari Sawalunto datang 4 bus. Dan pemerintah kota itu memberikan penghargaan yang paling ramai datang dapat hadiah. Jadi berlomba-lomba datang semuanya orang. Yang paling banyak. Ya bunda ya, jadi majelis ta'lim kita ini mesti berbeda dengan majelis ta'lim yang lain. Pokoknya kalau majelis ta'lim Baitur Rahman Bang Raya, ibu-ibunya bukan hanya ngomong, tapi amal. Ya, dia bukan hanya ngomong sedekah, tapi dia rajin sedekah. Dia tunjukkan. Ya, setiap datang ta'lim dia bawa sesuatu untuk teman-temannya. Oh happy itu, semua saling ikram, semua saling memberikan. Subhanallah. Ya saya mungkin sudah cukup waktunya ya. Udah jam 5:04. Saya pamit, besok mau balik ke Jakarta. Ibu-ibu doakan lukisan ini cepat selesai, 30 juz, sekarang udah sampai juz 20. Saya bisa saja kirimkan semua lukisan ke sini, tapi khawatir tidak terawat karena tempat displaynya belum selesai. Karena sekarang di dalam kamar masih banyak yang belum di display bunda. Nah, makanya ibu-ibu yang punya tabungan-tabungan, ayolah dipindahkan ke surga, ditransfer ke akhirat. Ya, orang kadang-kadang begini, dia pikir dia tuh bantu masjid, bukan. Ibu-ibu kalau bagi bantuan ke masjid, sedekah ke masjid, ya, zakat, apapun itu sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kita bukan bantu orang lain, kan? Ibu sedang membantu diri ibu. Nah, kenikmatan itu bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Kita kasih makan ikan koi, kita kasih makan ikan yang kenyang, yang senang hati siapa? Hati kita senang. Karena kita senang, apalagi kalau kita bagi makan orang banyak. Dan saya pengen masjid ini bukan hanya hidup dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alumnya hidup, belajar mengajar, kemudian zikir ibadahnya hidup, dan khidmatnya hidup. Ibu-ibu, maaf kalau ibu masak kolak, bawalah sebagian ke masjid. Taruh di sana tuh, bapak-bapak pulang sholat dia makan kolak. Ada kacang hijau, gantiannya nggak apa-apa. Musyawarah kan, hari ini ibu ini, hari ini besok ini. Pokoknya ibu bapak-bapak ini biar nongkrongnya nggak di warung. Maaf, kami tiap pagi masih mencari sarapan ke warung. Kemarin ke warung sana, kemarin ke warung sini. Nggak apa-apa, itu bagi rezeki juga. Tapi kalau di masjid, alangkah indahnya. Kita udah punya dapur. Nah, jarang masjid yang punya dapur. Dapur kita mewah, ada semua fasilitas. Nah, makanya ini dimanfaatkan. Dan semua orang yang datang ke masjid ini nyaman. Ini rumah Allah.
Ini bukan rumah Pak Najib, ini bukan rumah orang Bang Raya, ini rumah Allah. Semua yang datang ke rumah Allah wajib dimuliakan sebagai tamunya Allah. Kalau ada musafir datang, siapkan tempat tidur yang nyaman untuk musafir. Siapkan orang yang berkhidmat menanyakan, udah minum Bapak, udah minum, udah makan. Ada masjid tuh di Sragen saya datang, Mir. Mungkin Amir dia pernah lihat juga kan? Itu semua disiapkan tenda-tenda, box-box untuk musafir. Jadi orang kalau mau nginap disiapkan tempat tidur buat mereka. Coba kan nggak tidur di karpet masjid. Nah, difikirkan apa yang bisa. Ada yang khidmat merapikan sendal, ada yang semuanya tertata rapi sehingga Masjid Baitur Rahman ini menjadi salah satu masjid terbaik di dunia. Masjid yang tidak meminta-minta tapi memberi. Dia memberi, orang datang bagi duit, udah makan belum? Dan masjid yang tidak punya kas, ada uang masuk bagi-bagikan langsung. Nanti kalau selesai pembangunannya. Nah, sekarang kita masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Ibu-ibu kalau punya teman agnia, orang-orang muhsinin, bisik-bisik lah. Masa 3 tahun gak selesai 600 orang aja gak selesai ini. Kan pikir-pikir kan. Dan itu sebagian besar, Bunda mohon maaf ya, dari sosial media. Orang yang tidak pernah datang ke masjid ini. Saya bagi pikir, saya tidak menyalahkan ibu-ibu semua karena mungkin informasi kita yang tidak komunikasi yang tidak sambung. Coba kalau sini ada 50 orang, masa di kita 50 orang nggak punya kenalan satu orang yang punya uang 10 juta yang mau disumbangkan ke masjid? Itu bantu program Ustadz Dery itu udah hampir 2 tahun lebih, kurang 80 orang lagi. Besok selesai ini 80 orang. Besok Bunda, akulah sampah, aku udah ikut 1 halaman, ikutlah 1 halaman lagi ya, nggak apa-apa daripada uang ditaruh di bank aja, mending dititip ke Allah. Nah, itu lipat gandanya luar biasa. Nah, jadi karena saya tidak lama gak di Palembang, memang connection pikiran saya itu tidak connect ke masjid. Dulu kalau tiap pagi kita live di sini Mir ya, 1 hari 2 halaman, 3 halaman, masuk aja. Nah, setelah berapa bulan ini saya sibuk di Jakarta karena ada acara TV. Ibu-ibu mungkin pagi-pagi nonton Islam itu Indah sama Ustaz Maulana. Saya sekarang sering macam jamaah, jamaah. Jadi saya sering sama mereka sekarang. Jadi banyak program TV di TV One, di Trans TV. Sehingga saya mau ke sini nggak sempat-sempat. Ini berkahnya Idul Adha. Saya dapat jadwal khutbah di kampung, balik sini. Saya bilang sama istri kita transit lah, kurang lebih seminggu di masjid. Biar fikir kita menyambung lagi dengan Pak Najib, fikir kita nyambung lagi dengan jamaah masjid. Saya coba live di Jakarta, minta bantuan untuk Masjid Baitur Rahman, nggak connect, orang nggak gerak, karena dia nggak lihat masjidnya, dan ruh saya juga nggak nyambung dengan masjid ketika bicara itu. Ya, tapi kalau ibu coba, nanti ditelepon, siapa kira-kira yang mungkin ponakanku, anakku yang udah kerja di sana, kamu sumbanglah masjid 1 halaman, nanti namamu diabadikan di masjid itu. Kan? Berapa orang yang hadir nih sekarang pengurus? Mungkin bukan uang kita, tapi uang teman kita. Insya Allah dibantu Bunda ya. Ibu-ibu dibantu. Besok mudah-mudahan ada laporan Pak Najib ini ada 2 halaman dari temanku, ada 3 halaman. Kita malu sebetulnya sama Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee ini Kristen Bu, Cina. Dia sumbang 1 juz, 22 halaman dia sumbang sendirian. Langsung dia ke sini. Terus saya bilang sama dia, Dok, biar bernilai ini sumbangan, mendingan dokter login dulu aja. Login dulu, maksudnya apa Ustaz? Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ayo ikut, ada videonya, dia ikuti saya. Oh gitu ya. Kalau diucapkan ini 220 juta aja dilipat ganda, pahalanya besar. Tapi jangan diumumin dulu Ustaz ya. Jangan diumumin dulu ya, biar aku yang umumin, takut aku bikin malu Islam gitu. Jadi pikir nanti kalau nanti dia udah bilang mualaf, tahu-tahu dia masih buat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, malah bikin malu Islam. Nanti kalau aku udah siap betul katanya, tidak cinta dunia lagi, nggak maksiat lagi, aku yang umumkan aku masuk Islam. Nah itu malu. Masa orang Kristen dia semangat nyumbang masjid, nah masa kita nggak semangat? Itu tamparan sebetulnya buat kita. Ada orang ngebully saya, apa-apa tuh di Sulaiman terima sumbang di orang Kristen. Saya sudah berkoar-koar, Masya Allah bertahun-tahun di sosial media, tapi ternyata ada yang suuzon, ada yang bukannya bantu malah gunjing. Ngapain ke masjid dilukis-lukis semua macam-macam. Udah, ini Bunda maaf ya, saya kasih tahu ya gambaran. Quran Akbar
yang ukiran punya Kiai Sofatillah di Gandus itu kata Pak Gubernur, saya datang ke beliau, menjadi destinasi wisata nomor 1 di Sumatera Selatan. Jadi orang kalau ke Sumatera Selatan, ke Palembang, pasti datang berkunjung ke sana melihat ukiran Al-Quran. Ya, ukiran karya seni, tapi lukisan ini kalau di maintenance dengan benar, dengan baik, value-nya lukisan jauh di atas ukiran. Lukisan saya Bunda sebesar ini, pas sebesar ini, pernah terjual satunya 500 juta. Jadi ini Masjid Baitur Rahman kalau dari Sulaiman udah mati nanti akan menjadi salah satu masjid terkaya di dunia karena inventarisnya ini punya orang, memang ini punya ibu yang donasi. Masjid tak akan punya wewenang untuk jual, ya, kecuali ibu sudah wakafkan ke masjid. Terserah, ini aku nggak mau tahu lagi, ini memang namaku, tapi kalau nanti masjid mau jual silahkan gunakan untuk masjid, silahkan. Jadi akadnya semua orang yang jumbang 10 juta untuk Masjid Baitur Rahman itu lukisan boleh ibu bawa pulang. Kalau ibu nggak mau, aku nggak mau lukisanku di masjid, bawa pulang, bawa aja, nggak apa-apa. Tapi kenapa dikasih nama? Supaya tidak dijual. Paham Bunda? Supaya lukisan itu tetap menjadi milik ibu sampai hari kiamat. Nah, tapi kalau nanti suatu hari nih lukisanku mau ambil ya, aku mau jual sendiri, silakan ambil. Ya. Aku perlu duit nih, aku ambil lukisan tak jual, modal aku 1 juta 2 juta apa-apa, silahkan ambil. Nah, jadi kalau selagi masih hidupnya dari Sulaiman terjual 500 juta, coba bayangkan kalau udah matinya gimana. Iya Bunda ya. Nah, Pangeran Muhammad bin Salman tuh membeli lukisannya Leonardo da Vinci, kalau dikurskan ke rupiah itu 7 triliun harganya. Celana tempat lap kuasnya Afandi itu hari ini dilelang laku 400 juta. Hanya untuk ngelap kuasnya. Nah, mudah-mudahan nanti dari Sulaiman semakin hari Allah semakin muliakan di dunia, dikenang orang, nanti kalau udah mati jadi sejarah. Makanya proyek kita ini disebut melukis sejarah. Alangkah sedihnya hati orang yang sudah dengar proyek ini, nanti setelah proyek ini selesai kita sudah bikinkan sebuah mushaf Quran. Ini kan difoto semua Bunda. Kemudian nama donatur akan dicantumkan di buku itu, dan setiap orang akan dapat 1. Nanti ibu-ibu yang kok nama gue nggak ada, ya udah telat, udah 604 orang, ibu nggak bisa lagi, tunggu next project. Nah, sekarang masih ada kesempatan 80 halaman lagi, silahkan niatkan untuk almarhum ayah, almarhum ibu, untuk adik, untuk kakak, jangan takut, masjid ini perlu kita, ya. Ataupun aku nggak mau lah, nggak ikut-ikut, aku nggak setuju, nggak suka dengan lukisan dari Sulaiman, aku sumbang langsung ke masjid, ahsan, itu lebih baik, ya. Paham Bunda? Nah, mudah-mudahan 2 menara masjid ini akan berdiri tegak dan berkilauan, dan masjid kita bisa diresmikan nanti ketika kita punya presiden yang baru, amin. 2024 masjid ini insya Allah selesai, lukisan 30 selesai. Dari Sulaiman insya Allah akan sering ke sini, ya. Ya Bunda ya, siap gak? Siap kita kerjasama ya Bunda ya. Nah, Bunda bantu pikirkan siapa kira-kira orang bisa saya telepon habis ini. Saya bantulah itu Masjid Baitur Rahman itu proyek sederhana. Maaf Bunda, banyak orang tak mau bantu masjid kita ini. Kenapa? Ini Masjid Bank Raya. Nah, ini nama jalan ini pengaruh Ji. Itu orang masa masjid bank minta sumbangan? Saya bilang namanya aja Bank Raya, saya bilang namanya aja ya Bank Raya, tapi jamaahnya 85% pensiunan, orang-orang yang sudah tua. Nah, nanti pikir berikutnya anak-anak muda kita hidupkan juga ta'lim anak-anak muda remaja. Khair, mungkin itu saya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kerisauan saya ini disampaikan. Saya berharap 80 nama ini, 80 halaman ini bisa terkumpul dalam waktu sebulan ini. Amin. Bisa nggak kira-kira Bunda? Insya Allah ya. Jago ibu-ibu jangan di sini, Ustaz aku 10 halaman, ada temanku tuh. Ada temanku pengusaha tambang batu bara tuh, tenang aja aku minta 10 halaman. Ada tuh Kapolda, ini aku banyak ini Bunda, orang-orang hebat semua nih. Masa nggak punya? Ya? Insya Allah Bunda ya. Pak Najib udah habis kontak list, tanya masih ada nggak yang belum ditelepon? Udah ditelepon semua katanya. Pak Najib sudah selesai semua, dan saya juga udah di sosial media, mungkin belum semua ya, cuman yang mendengar insya Allah sudah ikut minimal 1 halaman, atau minimal cicil 10 kali, ada juga aku ikut lah bang, cicil 10 kali ya nggak apa-apa.
Yang penting kamu ikut ambil bagian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran, terima kasih kepada Gerunda kami Ustadz Diri Sulaiman yang telah memberikan tausiah, ngopi, ngobrol perkara iman, dan mudah-mudahan dengan berakhirnya tausiah tadi dapat menambah dan mengugah keimanan kita agar lebih baik lagi untuk berbuat ke depannya. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya tausiah tadi maka sampailah pada penghujung acara kita hari ini, yaitu pelantikan pengurus Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan selamat bertugas. Demikian acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.